Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-255 bertepatan dengan bab ke-1210. Kinosu dengan malu berkata, "Saya bukan si gala." Yichen tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu apa?" Kinosu menjawab, saya si cantik dan si manis." Setelah mengatakannya, Kinoksu langsung memutuskan panggilan tersebut meninggalkan Yichen yang belum sempat membalas ucapannya. Ketika mendengar bunyi telepon yang terputus, Yichen spontan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Si gadis galak ini lumayan menggemaskan. Sejuran sudah selesai sarapan, dia pun berangkat ke kantornya. Akhir-akhir ini ruangan kantornya sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia memperkerjakan beberapa karyawan yang baru, lalu merenovasi sebagian ruangan. Kini usahanya terbilang cukup lancar. Sementara itu setiap hari Seo Jang Kun akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dirinya tampak amat sibuk. Usai sarapan hari ini dia juga buru-buru berangkat ke asosiasi kaligrafi dan lukisan, membuat Yichen merasa sedikit aneh. Pada akhirnya Yichen tak kuasa menahan rasa penasarannya. Dia pun bertanya, "Kenapa hari ini ayah berangkat pas pagi ini?" Sejagun tersenyum berkata, "Hari ini Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan di acara klub kaligrafi di Universitas Lao Nian akan melakukan tinjauan ke tempat kami." Saat, saat mengungkit Universitas Lao Nian, sekejap Yichen langsung paham. Universitas Lao Nian adalah sekolah di mana Han Making bekerja dan belajar. Sahabat Bibi Han mengundang dirinya sebagai dosen untuk mengajar pengetahuan umum tentang hukum di Universitas Lonian. Sementara itu, Bibi Han juga belajar kaligrafi dan menggambar di sekolah tersebut. Kelihatannya hari ini Bibi Han akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan lalu bertemu dengan Xiao Changkun. Pantas saja hari ini ayah mertuanya terlihat begitu bahagia, namun karena ibu mertuanya Malan berada di hadapan mereka, jadi Jichen tidak ingin mengungkitnya. Sebentar lagi dia juga harus pergi ke gimnasium di Jenling. Akhirnya dirinya bertanya kepada Xiao Changkun, "Ayah, bisakah kamu sekalian mengantarku? Kebetulan aku ingin pergi gimnasium untuk menyaksikan perlombaan." "Baik." Xiao Changkun tersenyum berkata, "Kebetulan searah kamu, berangkat denganku saja." Malan dengan jengkel berkata, "Apakah kalian bertiga ini tidak pernah peduli denganku?" Wajah si Cangkun tampak cemberut. Dia bertanya dengan jengkel, "Apa-apaan kamu ini? Siapa yang tidak peduli denganmu?" Malan membalasnya dengan penuh marah, "Kalian selalu keluar rumah, pergi bermain, pergi bersenang-senang, lantas kalian hanya meninggalkanku sendirian di rumah." Si Cangkun bersungut-sungut. Dia sengaja menyindirnya, "Siapa yang melarangmu untuk keluar? Pergi saja semaumu. Temui teman-teman baikmu dan bermain mahjong. Atau kamu juga boleh pergi bersama sahabat karibku untuk melakukan perawatan wajah." Malan dengan marah berkata, "Si Cangkun, kamu sengaja menyindirku. Kakiku sedang cedera. Bagaimana caraku aku keluar? Lagi pula, dua gigi depanku ini juga belum ditambal. Kalau aku pergi menemui teman-temanku, bukankah itu sama saja membuatku malu?" Sucakun mengangkat kedua tangannya dengan cuek berkata, "Kalau begitu, apa boleh buat? Lagi pula itu kakimu sendiri. Kalau tak ingin keluar, kamu bisa diam di rumah. Tapi kamu jangan melarang kami keluar. Kami tidak punya kewajiban, tidak berkewajiban untuk menemanimu di sini." Usai berbicara, Secangkun melambaikan tangannya pada Yichen, lalu mengayunkan kunci mobil BMW di tangannya, berkata dengan penuh semangat, "Menantuku, mari kita berangkat." Setelah Yichen dan Secangkun meninggalkan rumah, ayah mertuanya itu menyetir sambil terkikik-kikik. Wah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya Universitas Laonoian menghubungi Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Sungguh beruntung. Yichen tersenyum dan bertanya, "Apakah ayah sudah memberitahu Bibi Han?" "Belum." Si Cangkun tetap tersenyum.
Aku bermaksud untuk memberinya kejutan. Lagi pula kami sudah tidak berjumpa dalam beberapa hari ini. Ichen mengangguk kemudian membalas, tapi sebaiknya ayah hati-hati. Jangan sampai ibu tahu kalau Bibi Han sudah pulang. Satu lagi, ibu tidak boleh tahu kalau ayah masih berhubungan dengan Bibi Han. Jika tidak, rumah kita pasti akan ribut lagi. Ichen sangat memahami sifat Malan seumur hidup. Hanya ada dua hal yang dapat membuat Malan merasa terganggu, yaitu menyangkut uang dan Bibi Han. Persoalan tentang Sio Changkun yang ingin menceraikannya memang membuatnya marah, tapi belakangan ini sikap ibu mertuanya itu masih tergolong normal. Namun apabila Malan tahu bahwa Sio Changkun diam-diam menemui ibu Han Making, bahkan bermesraan dengan wanita itu saat dirinya berada di dalam penjara, dia pasti akan marah. Setelah mendengar nasihat dari Chen, Sio Changkun mengangguk dengan penuh keyakinan. Apa yang kamu katakan memang benar. Aku juga berpikir demikian, makanya selama ini aku tidak terlalu berani menghubungi Bibi Han kamu. Kemudian dirinya menghela napas panjang dan berkata, wanita tua sama sekali tidak ingin bercerai denganku, benar-benar membuatku sakit kepala. Ichen hanya tersenyum, dirinya bergumam dalam hati, bila Malan bersedia untuk bercerai dengan Sio Changkun, itu akan sangat aneh. Walau bagaimanapun, saat ini Malan tidak memiliki apapun, jadi dia tidak mungkin rela untuk meninggalkan keluarganya ini. Sepertinya impian Sio Changkun untuk lepas dari Malan tak akan pernah terwujud. Mobil telah sampai di depan gimnasium Jinling. Setelah berpamitan dengan ayah mertuanya itu, Yi Chen turun dari mobil. Pintu masuk sekitar gimnasium Jinling dipenuhi dengan spanduk serta baliho menyangkut turnamen seni bela diri campuran internasional kali ini. Menurut berita yang beredar, ini merupakan pertandingan dunia yang terbesar. Turnamen tersebut telah diselenggarakan selama puluhan kali. Ini adalah kali pertamanya diadakan di Tiongkok. Kota Jinling termasuk beruntung karena dapat menjadi tuan rumah dari perlombaan tersebut. Tiongkok telah beberapa kali berpartisipasi di dalamnya, tapi peringkat terbaik yang pernah diperoleh hanyalah peringkat keempat, belum pernah meraih piala kemenangan. Oleh sebab itu, kali ini Tiongkok sangat berharap untuk memenangkan turnamen seni bela diri campuran tersebut. Bahkan jumlah pesertanya juga mencapai rekor tertinggi. Sedangkan Qin Oksu adalah kandidat terkuat tim Tiongkok dalam turnamen kali ini. Setelah Ye Chen tiba di depan pintu utama gimnasium, dia menyadari bahwa sudah ada banyak penonton di sekitarnya. Akhirnya dia menelpon Qin Geng dan memberitahukannya bahwa dirinya sudah sampai di depan. Qin Geng segera berjalan keluar saat melihat Ye Chen. Dia dengan hormat berkata, Mas Ri, sungguh maaf sudah merepotkan Anda jauh-jauh kemari hanya untuk melihat anak saya bertanding. Ye Chen tersenyum sejenak lalu berkata dengan datar, tidak masalah, aku lihat kalau skala turnamen ini cukup besar. Inosu dapat bertanding demi mengharumkan nama bangsa. Ini merupakan suatu kebanggaan bagimu. Sudah sepantasnya aku kemari dan mendukungnya. Qin Geng merasa senang. Dia sangat berharap Ye Chen dapat memperlakukan putrinya sedemikian rupa. Bagi dirinya, Ye Chen merupakan menantu idaman yang terbaik. Di tengah kesibukannya, Ye Chen bahkan bersedia meluangkan waktunya untuk melihat pertandingan putrinya. Dalam hati tentu saja Qin Geng merasa Ye Chen sangat perhatian dengan putrinya. Pada akhirnya Qin Geng mempersilahkan Ye Chen untuk masuk. Master Ji, Aksu sedang bersiap-siap di ruang tunggu. Kita masuk ke dalam saja dulu. Ye Chen menganggukkan kepalanya lalu berjalan bersama Qin Geng ke dalam gimnasium. Gimnasium Jinling amat luas. Selain kolam renang, terdapat lapangan indoor untuk olahraga badminton, tenis meja, serta basket. Saat ini seluruh lapangan indoor telah dipersiapkan untuk turnamen seni bela diri campuran kali ini. Sesi gedung olahraga telah terbagi menjadi beberapa ring pertarungan berbentuk persegi. Qin Geng menunjuk seluruh ring tersebut dan menjelaskannya pada Ye Chen. Mas Ri, secara keseluruhan ada 8 ring dalam lapangan ini. Terdapat 8 regu dalam setiap ring. Setelah 8 regu ini menyelesaikan babak seleksi selanjutnya, akan terpilih 8 peserta terkuat dari masing-masing regu. Setelah mengatakannya, Qin Geng
menunjuk ring nomor 5 sambil berkata, "Mas Ri, Kin Oksu ada di ring nomor 5. Pertandingannya akan segera dimulai dalam 10 menit. Mari kita pergi ke sana." Yichen mengiyakan, kemudian mengikuti Qin Gang berjalan ke sisi ring nomor 5. Di sekelilingnya ring nomor 5 terdapat 100 penonton lebih. Sebelumnya Qin Gang telah mengambil tempat duduk di barisan pertama. Ketika Yichen sampai di depan, dia pun melihat sosok seorang pemelihara. Ternyata itu adalah Qin Aodong. Karena mencari perkara dengan Yichen sebelumnya, Qin Aodong pun terkena masalah, makanya gerak-geriknya dibatasi cukup lama oleh keluarga Qin. Beberapa waktu ini sikapnya termasuk lumayan baik. Hari ini adalah turnamen si galak Qin Oksu. Sebagai sepupu Qin Oksu, Qin Aodong bersikeras ingin keluar rumah untuk menyaksikan pertandingan kakaknya itu. Oleh sebab itu, Qin Gang baru memperbolehkannya datang bersamanya. Ketika melihat kedatangan Yichen, tatapan Qin Aodong tak lagi sesombong dulu saat dirinya masih dikenal sebagai tuan muda Qin yang bertingkah semena-mena. Sebelum Yichen sampai di hadapannya, Qin Aodong segera beranjak berdiri, lalu dia membungkukkan tubuh serta kepalanya secara perlahan. "Mas Ri, Anda telah datang. Silakan, silakan, silakan duduk." Yichen menatapnya dengan penasaran. Dia tersenyum dan bertanya, "Kinodong, lama tak berjumpa. Apa rutinitasmu belakangan ini?" Kinodong dengan malu berkata, "Mas Ri, beberapa waktu ini saya selalu berintrospeksi diri di rumah. Setiap hari saya selalu mengingat hari di mana saya membahayakan Master Yi. Saya merasa sangat bersalah dan frustasi. Saat itu saya memang kalap. Bisa-bisanya saya melawan Anda, sedangkan Anda sama sekali tidak membuat perhitungan dengan saya, bahkan bersedia membantu untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga kami. Saya sungguh tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepada Anda." Yichen tersenyum dan bertanya, "Kinodong, sekian lama tak bertemu, ternyata kamu sudah jauh lebih bijaksana. Benarkah?" Kinodong mengusap-usap rambutnya sendiri, lalu tersenyum dengan riang. "Mas Arji, saya sangat bersyukur Anda telah merasakan ketulusan hati saya." Qin Geng menjitak kepala Qin Aodong. Dia pun memakinya, "Lain kali bila berjumpa dengan Master Yi, kamu harus bersikap patuh dan hormat kepadanya. Jika aku tahu kalau kamu berani melawan Master Yi, akan kupatahkan kakimu." Qin Aodong berulang kali mengangguk. Dia buru-buru menjawab, "Paman kedua, tenang saja. Kelak Master Yi adalah idolaku. Aku pasti akan terus memuja Master Yi dalam hatiku, sama seperti apa yang dilakukan kakak padanya." Yichen tersenyum dengan datar, "Sudahlah, berhenti memujiku. Kedepannya jangan merepotkan paman kedua kamu lagi." Qin Aodong menganggukkan kepalanya. Di waktu yang bersamaan terdengar suara juri yang berkata, "Babak seleksi terakhir dari regu nomor 5 akan segera dimulai." Qin Aodong spontan beranjak berdiri menunjuk ke arah ring dengan penuh semangat. "Mas Ri, kakakku akan mulai bertanding." Sesudah mendengar perkataan Qin Aodong, Yichen segera melihat ke arah Qin Oksu yang tengah memasuki ring. Hari ini Qin Oksu mengenakan pakaian serta celana olahraga pendek. Tubuhnya sangat sempurna terekspos dengan jelas. Hal yang membuat Yichen merasa takjub adalah otot perut Qin Oksu yang amat mengagumkan. Wanita itu bahkan memiliki ABS bawah yang jarang bisa didapatkan oleh orang-orang. Postur tubuh yang proporsional ini merupakan impian setiap kaum wanita. Selain itu, kulit Qin Oksu begitu putih dan tidak berbekas sedikit pun, ditambah dengan bentuk tubuhnya yang ideal, dirinya benar-benar amat sempurna. Di sisi lain, rambutnya panjang Qin Oksu yang berwarna hitam diikat rapi ke belakang. Kedua tangannya mengenakan sarung tinju merah. Wajahnya terlihat begitu heroik dan berkarisma. Orang yang berjalan di sampingnya adalah wanita muda dengan kulit berwarna hitam kecoklatan. Qin Aodong menjelaskannya pada Yi Chen dengan penuh semangat. "Mas Ri, hari ini lawan kakakku adalah peserta dari Thailand. Katanya dia itu dulunya atlet Muay Thai, merupakan pemain unggulan tim Filipina." Yi Chen tersenyum berkata, "Tak ada yang perlu ditakutkan dari seorang atlet Muay Thai. Sejak dulu Thailand memang terkenal dengan teknik olahraga Muay Thai yang dimilikinya.
Bila dibandingkan dengan ilmu bela diri Wushu dari Tiongkok, itu sama sekali bukan apa-apa. Kakakmu pasti dapat mengalahkan peserta Thailand ini. Qin Odong terkikih dan berkata, wawasan Master Yi memang sangat luas. Sebenarnya aku juga yakin kalau kakakku akan menang. Qin Geng yang berada di samping langsung memelototi Qin Odong dengan pelan berkata, jangan banyak mulut, lihat pertandingannya baik-baik, jangan merusak suasana hati Master Yi saat menonton pertandingan. Setelah ditegur, Qin Odong langsung terdiam. Dia sungguh tak mengerti kesalahan apa yang dilakukan sehingga membuat paman kedua tidak senang padanya. Sebenarnya Qin Geng mengomeli keponakannya ini karena hatinya merasa kesal. Mulanya dia berniat untuk berbincang-bincang dengan Master Yi. Ternyata bocah ini malah terus berkomentar tanpa henti, membuat dirinya merasa jengkel. Sementara itu Qin Oksu juga melihat Ichen yang tengah menatapnya dari balik kursi penonton. Ekspresinya yang serius sekejap langsung tersipu malu. Dia perlahan melambaikan tangannya yang mengenakan sarung tinju itu dengan riang berseru, Mas Ri, akhirnya Anda datang. Ichen tersenyum dan mengaku kepadanya, kemudian berkata, semangat untuk pertandingannya, aku akan menyaksikanmu menang dan masuk ke posisi 8 besar. Qin Oksu tersenyum dengan lembut, hatinya pun berbunga-bunga. Melihat pria yang dicintainya datang untuk menontonnya bertanding merupakan kebahagiaan terbesar baginya. Qin Oksu merasa dirinya adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Saat itu pula wasit mulai memasuki ring. Karena ini adalah babak seleksi, maka 7 pertandingan lainnya juga berlangsung dalam waktu yang sama. Oleh sebab itu, seluruh wasit harus serentak memulai pertandingan. Wasit ring tersebut pun mengumumkan harap kedua peserta dapat bersiap-siap. Pertandingan akan dimulai selama 30 menit. Qin Oksu dan peserta wanita Thailand itu segera melakukan pemanasan sederhana di dalam ring. 30 menit kemudian wasit kembali mengiring keduanya ke tengah ring menjelaskan beberapa peraturan lomba yang perlu diperhatikan secara sederhana. Setelah itu pertandingan pun resmi dimulai. Saat pertandingan baru dimulai, pemain Thailand itu langsung mengarahkan tinjunya pada Qin Oksu. Ichen dapat melihat bahwa serangan tinju pemain Thailand itu sangat cepat. Tubuhnya juga sangat cekatan. Tinggi badannya lebih pendek 10 cm dari Qin Oksu, makanya tubuh bagian bawahnya lebih stabil. Sementara itu, pemain tersebut juga amat cerdik. Dia tahu kalau keunggulannya berada pada tubuh bagian bawah, sedangkan kelebihannya Qin Oksu adalah tubuh bagian atas. Akhirnya dia terus-menerus menyerang tubuh bagian bawah Qin Oksu. Karena pihak lawan menyerangnya dengan cepat, Qin Oksu hanya bisa menjaga pertahanannya. Tubuhnya harus berulang kali menerima pukulan yang tragis. Ronde pertama, pemain Thailand tersebut melakukan penyerangan yang lebih banyak dari Qin Oksu. Hasil keseluruhan dari ronde itu membuat pihak lawan mendapatkan poin yang lebih tinggi darinya. Pada waktu istirahat, pelatih Qin Oksu buru-buru berbisik ke telinganya dan memberinya instruksi mengenai strategi selanjutnya. Setelah istirahat beberapa menit, pertandingan memasuki ronde kedua. Pada ronde kedua, Qin Oksu mengubah strategi permainannya. Dia mulai melakukan penyerangan terhadap pihak lawan. Tinjunya saat ini adalah menyerang tubuh bagian bawah. Sementara itu, pemain Thailand tersebut juga terus mengincar titik yang sama pada Qin Oksu. Tubuh bagian bawah Qin Oksu memang tidak begitu stabil seperti pihak lawan karena postur tubuhnya cenderung lebih ramping, maka keseimbangan tubuh bagian bawahnya agak kurang. Bagian ini otomatis menjadi titik kelemahannya. Ronde kedua berakhir dalam waktu yang singkat. Dari segi poin, Qin Oksu makin ketinggalan jauh dari pihak lawan. Sementara itu, Qin Odong mulai gelisah. Dia dengan pelan berkata, pemain Thailand itu terus menyerang tubuh bagian bawah kakakku. Jika kakak tidak bisa menghancurkan keseimbangan lawan yang sempurna itu, dia pasti akan kalah di babak ini. Ichen tertawa. Qin Odong, kelihatannya kamu lumayan ahli dalam hal ini. Qin Odong dengan malu berkata, kemampuan saya masih belum apa-apa, mohon bimbingan dari Mas Yi. Ichen perlahan mengangguk, lalu dia mulai meneliti pemain Thailand tersebut dari kejauhan. Ichen
sadar akan sesuatu meski tubuh bagian bawah pemain tersebut lebih stabil, tetapi kecepatan kakinya tak mampu mengimbangi pertahanannya. Setiap kali dia mengeluarkan tendangan dan menyerang lawan, titik kelemahannya juga terlihat dengan jelas. Saat dia hendak menyepakkan kakinya, dia akan menurunkan pahanya dengan sangat rendah, lalu langsung menyerang betis serta pergelangan kaki Kin Oksu. Teknik yang digunakan ini sangat ampuh asalkan dia terus menyerang dengan sekuat tenaga. Maka Kin Oksu tidak akan bisa berdiri dengan tegak sepanjang babak ini. Kemudian Kin Oksu juga akan kalah telak. Namun karena pemain Thailand itu terus-menerus menurunkan pahanya, sudut tersebut dapat menjadi titik celah yang bagus bagi Kin Oksu, yaitu antara bagian lutut dan paha dalamnya. Meski tubuh bagian bawah Kin Oksu tidak memiliki keseimbangan yang bagus seperti pihak lawan, tapi tinggi badan Kin Oksu berada di atasnya, kakinya juga jauh lebih panjang. Bila dapat menyerang sudut kelemahan tersebut saat pihak lawan menurunkan pahanya, maka Kin Oksu mungkin bisa memberikan serangan yang mematikan terhadap tubuh bagian bawah pemain Thailand itu. Akhirnya Yichen beranjak berdiri lalu berjalan menuju sisi ring tempat Kin Oksu beristirahat. Saat ini Kin Oksu tengah duduk di kursi. Pelatihnya berkata kepadanya, dia menyerang tubuh bagian bawah yang merupakan titik kelemahanmu. Tapi jika kamu juga menyerang titik kelemahannya, yaitu tubuh bagian atasnya, kamu pasti punya kesempatan untuk menang. Dia juga tidak akan bisa membalas seranganmu selanjutnya bila kamu melakukannya dengan baik. Ronde ketiga ini akan kita kuasai kembali. Ichen spontan mengerutkan alisnya. Titik kelemahan pihak lawan memang di bagian atas tubuhnya, tapi strategi seperti ini terlalu sederhana, semuanya pasti dapat memperkirakannya. Ini sama saja melompat ke dalam jurang dengan keadaan sadar. Pihak lawan sudah jelas telah mempersiapkan pertahanan yang lebih untuk menutupi kekurangannya tersebut. Di luar kelemahan pemain Thailand itu memang berada di bagian atas tubuhnya, tetapi terdapat titik celah yang tak terduga di tubuh bagian bawah. Walau Kin Oksu berhasil meluncurkan serangan pada tubuh bagian atas lawan, tapi itu tidak bisa membuat pihak lawan langsung KO atau kalah. Sementara itu, bila pemain Thailand tersebut berhasil melumpuhkan tulang betis atau pergelangan kaki Kin Oksu, maka semuanya akan berakhir. Kinoksu akan berada di posisi yang merugikan. Dirinya akan kehabisan tenaga untuk terus melanjutkan pertandingan. Pada akhirnya, Yi Chen menghampiri mereka dan berkata pada Kin Oksu, "Oksu, jangan serang bagian atasnya. Sebaiknya kamu harus pusatkan perhatianmu untuk menyerang tubuh bagian bawahnya. Ketika kamu hendak menepis serangan dari lawan, manfaatkan tubuh tinggimu dan kakimu yang panjang itu, cari kesempatan untuk langsung menyerang betis kanan dan lutut bagian depannya. Tubuh bagian bawahnya sangat cepat dan kuat, jadi kamu harus memecahkan keseimbangan di antaranya. Dengan begitu kamu pasti bisa menang." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya, teman-teman, biar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.